Seminggu kemudian, Tristan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Raja mengambil alih pekerjaan ayahnya di Ban. Sesuai dengan permintaan Marcel, Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai asistennya. Karena ayah mertuanya baru pulang dari rumah sakit, Ratu tinggal di rumah Tristan untuk sementara waktu. Ia akan kembali ke rumahnya setelah Tristan sehat kembali. Setiap hari, Raja selalu menyempatkan pulang ke rumah untuk makan siang bersama. Keesokan harinya, sebelum jam makan siang, Ratu menyuruh pembantu untuk membuatkan bekal makan siang. Ia ingin memberi kejutan untuk suaminya dengan datang ke kantor diam-diam. Setelah selesai berdandan rapi, ia pergi ke dapur. "Bu, sudah selesai?" tanya Ratu. "Sudah, Nyonya." Ini, ucap pembantu sambil memberikan kotak bekal untuk makan siang Ratu dan Raja. "Saya pergi dulu, Bu." "Nanti, kalau Mama tanya, jawab saja kalau saya ke Ban," ucapnya menitip pesan. Sebuah taksi online sudah menunggunya di depan pintu gerbang. Ratu memesan taksi online setengah jam yang lalu, agar saat ia keluar dari rumah tidak terlalu menunggu lama. Ia tidak perlu mengatakan alamat yang dituju karena sudah menuliskan tujuannya saat memesan taksi. Setelah Ratu masuk, taksi pun segera melaju. 20 menit kemudian, Ratu tiba di depan gedung Ban Berkah. Gedung 3 lantai yang cukup strategis. Saat keluar dari taksi, Ratu langsung masuk ke area parkiran. Ia masuk ke dalam gedung dan berbicara dengan resepsionis di lobi. "Permisi, Mbak. Bisa saya bertemu dengan Pak Raja?" tanya Ratu dengan ramah. "Mbak siapanya Presdir?" tanya resepsionis itu. "Saya istrinya," jawab Ratu. Namun resepsionis itu tertawa bersama temannya. "Aduh Mbak, kalau halu jangan kelebihan. Presdir kami itu masih muda, usianya baru 22 tahun. Mana mungkin dia sudah punya istri. Jangankan istri, kami bahkan belum pernah melihat dia membawa kekasih," cibir resepsionis itu. Jangan bicara seperti itu. "Siapa tahu, Mbak ini benar-benar istri Presdir," ucap resepsionis yang lain. "Sudahlah, aku yakin kok, dia ini cuma ngaku-ngaku. Sebaiknya Mbak pulang saja." "Oh ya, saya lupa memberitahu kalau saya adalah calon istri Presdir." "Mbak pulang sana," ucap resepsionis itu sambil mendorong Ratu keluar dari gedung. Raja pulang ke rumah karena tidak tahu Ratu menemuinya ke Ban. "Ratu, di mana?" "Panggilkan dia." Raja duduk di meja makan seperti biasanya. "Nyonya tidak ada di rumah." "Tadi Nyonya bilang mau ke kantor Tuan," ucap Nuni. "Ke kantor saya?" tanya Raja dengan dahi mengerit. Kenapa dia tidak memberitahunya? Pikiran Raja berkelana menerka-nerka. "Iya. Nyonya membawa kotak bekal makan siang. Mungkin, Nyonya ingin makan siang bersama Tuan di kantor," ucap Nuni. Raja segera berlari keluar dan tancap gas dengan kecepatan tinggi menuju kantor. Ia tidak mau membuat Ratu menunggunya terlalu lama. Tiba di Ban, ia tidak melihat keberadaan Ratu di kantor. Ia sudah berjanji untuk berusaha mengabulkan apapun yang Ratu mau. Namun, kenyataannya dia tidak ada saat istrinya itu mencarinya. Rasa bersalah menghinggapi hati Raja. Tidak menemukan keberadaan Ratu, ia pun bertanya kepada pegawainya. "Kalian melihat seorang wanita yang datang mencariku?" tanya Raja. Aduh. Mati aku. Jangan-jangan wanita tadi benar-benar istri Presdir. "Mana aku bilang aku calon istrinya lagi," gumam resepsionis yang tadi mengusir Ratu. "Kamu bergumam apa?" tanya Raja. Ia melihat ketegangan di wajah pegawai wanita itu. "Tidak Pak. Saya tidak mengatakan apa-apa. Tadi memang ada yang datang." "Apa dia benar-benar istri Bapak?" tanya resepsionis itu lagi. "Ya. Dia istri saya." "Kemana dia?" tanya Raja. "Saya pikir dia salah alamat. Jadi saya mengusirnya," ucap resepsionis itu dengan menundukkan wajah. Ia meminta maaf, tetapi Raja tidak menghiraukannya. Ia segera berlari keluar dan menelepon nomor ponsel milik Ratu. Raja akhirnya sampai di taman yang Ratu sebutkan. Ia memarkir mobilnya di tepi jalan dan mencari Ratu di sekitar taman. Setelah berkeliling hampir di setiap sudut taman, ia menemukan Ratu sedang memberi makan ikan mas di kolam yang berada di tengah taman. Raja menghampirinya dengan napas terengah-engah setelah berlari. Kemeja putih yang ia kenakan juga basah oleh keringat.
Ia merasa lega karena sudah menemukan istrinya. "Sayang," panggil raja di belakang ratu. Ratu menoleh dan langsung berlari ke arah raja. Ia langsung memeluk suaminya dan menangis. Raja membelai punggung dan rambut ratu dengan lembut. "Maaf, aku tidak tahu kalau kamu kebal. Kamu tidak apa-apakan saya?" "Tidak apa-apa. Aku cuma kesal karena diusir dan didorong keluar," ucap ratu mengadukan perlakuan resepsionis yang tadi mengusirnya dengan kasar. "Apa? Beraninya dia mengusir dan mendorongmu? Ayo ikut. Kita harus memberi dia pelajaran," ucap raja. Raja menarik tangan ratu dan mengajaknya kembali ke kantor. Raja akan menghukum siapapun yang sudah berani mengganggu istrinya. Apalagi resepsionis itu mendorong ratu, raja menjadi benar-benar sangat murka. Mobil melaju cepat menuju kantor. Sampai di kantor, ia menyuruh satpam mengumumkan lewat interkom, agar semua karyawan dan para staf kantor untuk berkumpul di ruangannya. Raja menunggu selama 10 menit agar semuanya berkumpul. Mereka yang sudah berkumpul itu saling berbisik. Mereka gugup dan juga takut karena wajah raja yang biasa tersenyum menyapa mereka kini berubah. Wajah raja saat ini bagaikan singa yang hendak mencabik mangsanya. 10 menit kemudian, semua berkumpul. Raja mulai bicara. "Perhatikan baik-baik wajah wanita ini. Kalian lihat dan dengar apa yang saya katakan. Wanita ini, istri sah saya. Jadi, siapapun yang sudah berani mengganggu istri saya akan buat perhitungan dengannya. Siapa yang tadi mengusirnya? Maju." Resepsionis itu perlahan melangkah maju. Tubuhnya gemetar ketakutan. Semua mata memandang ke arah resepsionis itu. "Berani sekali dia mengusir Nyonya Presdir," bisik salah seorang staf pada teman di sampingnya. "Siapa namamu?" tanya raja. Tatapan matanya begitu tajam, seolah bisa menguliti kulit resepsionis itu. "Akila, Presdir," jawab resepsionis yang bernama Akila itu dengan wajah tertunduk. "Kamu saya pecat." Raja memecat Akila di hadapan semua orang. "Jangan pecat saya, Presdir. Saya mohon. Nyonya, saya minta maaf. Saya sangat butuh pekerjaan ini." Hiks. Akila terisak sedih. "Jangan pecat dia, sayang. Kasihan," ucap ratu. Ia tidak tega melihat resepsionis itu menangis. Ratu juga khawatir dengan nama baik raja. Namanya akan dicap sebagai seorang pemimpin yang arogan. Ia harus mencegah nama baik suaminya rusak. "Kali ini, karena kebaikan istri saya. Jadi, saya tidak akan memecatmu. Jika lain kali hal seperti ini terjadi lagi, maka..." Raja mengibaskan tangannya, lalu membawa ratu ke kantornya. Raja masih kesal. Ia tidak mengerti. Mengapa ratu harus membela orang yang sudah mengusir dan mendorongnya? "Lain kali, jika ada yang mengganggumu seperti tadi, kamu harus mencariku," ucap raja. Dia tidak salah. Dia hanya berharap bisa dekat dengan presdirnya. Ratu dengan santai membantah ucapan raja. "Kamu ini..." "Apa?" Ratu memandang suaminya dengan tajam. "Sekarang, lebih baik kita makan saja." "Untuk apa membahas yang sudah terjadi?" ucapnya sambil membuka kotak makan siang yang dibawanya. Raja tidak bisa berkata-kata. Ia membantu istrinya untuk memberi pelajaran kepada resepsionis itu, tapi ia justru mendapat omelan. Makan siang kali ini sama sekali tidak terasa enak. Bukan makanan buatan ratu yang tidak enak, tapi karena hatinya yang sedang kesal. Ia masih ingin memberi pelajaran kepada karyawan itu. Ia kesal, membayangkan istrinya duduk di taman sendirian karena bingung untuk pergi kemana. "Kamu itu terlalu baik," puji raja. "Aku bukan hanya terlalu baik, tapi juga terlalu mujur karena mendapatkan suami sepertimu," ucap ratu ambigu. "Kenapa begitu?" "Kamu itu baik, setia, penyayang, pengertian." "Tentu saja," sahut raja dengan bangga. "Karena itu, lepaskan karyawan itu dari hukuman. Aku baik-baik saja, jadi tidak perlu sampai memecat mereka." "Kamu bisa janjikan sama aku?" Raja menghela napas berat. Ini pertama kalinya ratu meminta sesuatu padanya. Jika ia tidak mengabulkan, istrinya itu pasti marah. Ia tidak sanggup membuat wanitanya marah. "Baiklah. Hanya tidak boleh memecat mereka saja kan?"
Pokoknya, jangan melakukan apa-apa pada mereka, titik. Oke. Raja kalah dengan ancaman istrinya. Ia tidak berminat untuk bergabung dengan para lelaki takut istri. Raja tidak takut kepada istrinya, tapi ia mengalah untuk membahagiakan istrinya. Tok tok tok. Masuk. Siapa yang berani menggangguku makan siang dengan istriku, gerutu Raja. Selamat siang Pak Bos. Baru aku tinggal makan siang saja, kau sudah merindukanku, kelakar Marcel. Diam. Aku memanggilmu karena ingin membubarkan bagian resepsionis. Ini ban, bukan hotel. Untuk apa kita menempatkan bagian resepsionis? Ini memang ban, tapi ini kantor pusat. Apa kamu mau, semua orang yang datang bertemu denganmu, mereka langsung masuk karena tidak ada bagian penerima tamu. Marcel duduk dan mengambil omelet telur di piring milik Raja. Itu baru saja keluar dari mulutku, ucap Raja sambil menyunggingkan senyum. Apa? Wuk. Kau ini sengaja ya? Marcel bertanya dengan kesal. Padahal, Raja belum menyentuh makanannya sama sekali karena masih berbicara dengan Ratu. Melihat mereka berdua bercanda dan tertawa, Ratu merasa mereka sangat lucu saat ini. Terlihat seperti dua orang anak kecil yang berebut makanan. Yang satu membohongi, yang satunya marah. Karena aku sudah mengantarkan makan siang, aku harus pulang sekarang. Mama dan Papa pasti mencariku, pamit Ratu. Ia pergi dari kantor Raja. Setelah Ratu pergi, Raja mulai berbicara serius. Mereka membahas tentang rencananya membuat kantor cabang di daerah terpencil. Tidak bisa dipungkiri, seiring berkembangnya teknologi, orang-orang lebih suka melakukan transaksi keuangan melalui internet. Namun, tidak semua orang bisa mengakses situs internet. Ada beberapa golongan yang masih memilih ban sebagai penghubung jasa transfer uang dari kota ke desa. Ia ingin membuat kantor cabang pembantu di daerah yang minim pengguna internet. Marcel mengangguk setuju. Mereka berharap, kali ini tidak terjadi masalah. Kring-kring. Telepon di atas meja berbunyi. Ia yakin, itu adalah pegawai yang tadi mencari masalah dengan istrinya. Raja menyuruh Marcel yang menerima telepon. Halo, Presdir. Suara resepsionis itu terdengar bergetar. Ancaman Raja masih menyisakan ketakutan pada karyawan itu sepertinya. Saya Marcel. Bicara saja. Ini Pak Marcel. Ada seorang wanita yang membawa kartu nama Pak Tristan. Dia bilang, ingin menyampaikan sesuatu terkait mendiang Aji. Aji? Raja bertanya-tanya. Marcel sengaja menekan tombol loudspeaker agar ucapan mereka didengar oleh Raja. Keduanya tercengang saat nama Aji diungkit. Dengan rasa penasaran, Raja meminta Marcel menjemput wanita itu di lobi. Dengan setengah berlari, Marcel segera turun menggunakan lift, lalu menemui wanita itu di lobi. Betapa terkejutnya mereka berdua saat bertemu. Keduanya pernah bertemu dan bermasalah. Kamu, seru mereka bersamaan. Jadi, kamu yang namanya Raja? Tanya gadis itu. Marcel pernah melihat gadis itu di klub malam. Dia adalah gadis pelayan bar yang dipecat di hari Marcel datang ke klub. Gadis yang sama, yang mengantar Marcel pulang ke rumah. Bukan. Aku Marcel. Asisten sekaligus sahabat dari Presdir Raja, putra dari Pak Tristan. Orang yang kamu cari, beliau sedang sakit. Aji juga sahabat kami, jadi kau bisa katakan kepada kami, ucap Marcel menjelaskan panjang lebar. Baiklah. Aku juga sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi, katanya dengan ambigu. Marcel semakin penasaran. Apa yang akan disampaikan gadis itu? Mengapa gadis itu mengatakan sesuatu yang bersifat rahasia? Ucapannya seperti sebuah teka-teki yang lumayan menguras pikiran. Ikuti aku. Marcel melangkah panjang menuju lift. Kaki gadis itu sedikit pendek, membuat ia harus setengah berlari untuk menyeimbangkan langkahnya dengan langkah Marcel. Mereka naik lift menuju lantai 5. Sejak tadi, Marcel sudah tidak sabar untuk bertanya. Namun, gadis itu tidak akan bicara dengannya. Marcel membukakan pintu ruangan Raja dan membawa gadis itu masuk. Dia di sini Presdir, lapor Marcel sambil mempersilakan tamu itu untuk duduk di sofa. Raja memperhatikan wajah gadis itu. Mengingat-ingat, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Namun, nihil.
Raja sama sekali tidak pernah merasa bertemu dengan gadis itu. "Silakan duduk, Nona." "Terima kasih," sahut gadis itu. "Saya akan to the point. Siapa Anda? Dan kenapa bisa mencari ayah saya? Anda bukan anak dari ibu yang lain kan?" "Hahaha. Saya tidak kenal dengan pemilik kartu nama ini." Gadis itu mengeluarkan kartu nama Tristan. "Tapi, saya kenal dengan orang yang memberikannya," lanjutnya. "Aji?" tanya Marcel dan Raja bersamaan. "Yap, Aji. Dia memberikan kartu nama itu, lalu memintaku pergi meninggalkannya. Saat itu, kami tidak sengaja mendengar pembicaraan pemilik tanah dengan seseorang. Kami ketahuan dan beberapa anak buahnya mengejar kami." "Tunggu. Kenapa kamu bisa bersama Aji?" tanya Marcel menyelidik. "Aji sudah bertunangan dan dia adalah tipe lelaki setia. Tidak mungkin, jika wanita itu adalah selingkuhan Aji." "Aku tahu pikiranmu kemana. Tapi, kalian salah. Aku hanya sopir pengganti." Saat Aji ingin pergi ke Semarang, dia sedang marah. Karena tidak lama lagi dia akan menikah, ia takut terjadi kecelakaan di jalan jika mengendarai mobil dalam keadaan emosi. "Intinya, bukan masalah siapa aku. Tujuanku ke sini karena amanat yang dititipkan padaku." Dia memintaku untuk datang ke alamat yang tertera di kartu nama ini dan sampaikan ucapan yang kami dengar. Gadis itu gemetar di akhir kalimat. Ia mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi di Semarang. Walaupun Aji memintanya untuk pergi, tapi gadis itu memilih bersembunyi. Ia melihat dengan kedua matanya, bagaimana mereka dengan kejam menghabisi nyawa Aji.